Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali. Di video kali ini kita mau membacakan komentar yang masuk di kolom komentar kami, khususnya di video yang berjudul Solusi Rakit Power Bening Tidak Dengung. Hari ini saya tidak beraktivitas di toko, hari ini saya tidak beraktivitas di luar. Saya hanya istirahat di rumah karena menyiapkan fisik besok mau berkunjung ke rumah bude. Nah, bude saya itu yang satu ada di Klaten, yang satu ada di Kartosuro. Nah, jadi bude saya ada dua, ada di Klaten dan di antara Solo dan Kartosuro. Besok mau berkunjung ke sana. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran, tidak macet ya dulur. Oke, di kesempatan kali ini kita membacakan beberapa komentar atau komentar yang sudah masuk. Ini banyak sekali yang masuk. Di antaranya dari Abu Salman. Assalamualaikum Mas, nanya saya punya power Megavox 2002N, bisa angkat speaker 2 kali 15 in dan 2 kali 12 in enggak? Mohon penjelasan, saya pemula Mas, saya baru punya power ini saja sama power mixer AXL Audio. Oke. Ini mereknya Megavox 2002N. Ini kan termasuk power pabrik dulu. Nah, power pabrik di bagian belakang atau manual booknya itu pasti sudah ada ketentuan untuk beban speakernya. Jadi silakan dibaca di ketentuan beban speaker atau di belakang power biasanya tertulis berapa wattnya, berapa ohmnya dan lain-lain. Jadi di sekian ohm, sekian watt, di sekian ohm, sekian watt, di sekian ohm, di sekian watt. Biasanya seperti itu ada tulisannya. Ketentuannya biasanya di 8 ohm, di 4 ohm, dan di 2 ohm. Kalau untuk power Megavox kayaknya nggak ada di ketentuan 1 ohm ya dulu. Hanya di 2 ohm saja, paling berat. Silahkan dicek aja lah, nanti total beban speaker itu ditambahkan ya dulu. Setelah ditambahkan nanti akan ketahuan total beban watt speaker itu berapa watt dan powernya itu berapa watt. Jadi kita harus memasang speaker itu paling tidak standar ya dulu. Nggak terlalu tinggi watt speakernya, juga nggak terlalu rendah watt speakernya. Ya mendekati ideal seperti itu. Misalkan watt powernya 1000, watt speakernya bisa 1100 atau bisa 900 atau bisa 800 atau bisa pas 1000, itu lebih bagus. Oke, untuk komentar yang kedua yaitu Raffi Andra. Assalamualaikum, saya upgrade ganti trafo kotak 5 ampere pakai TR Final Sunken 4 set. Kenapa ya suara dengung dan ngingnya kenceng banget? Mohon penjelasannya Mas Bro. From Raffi Anandra Makassar. Thanks. Oke Mas Raffi Andra. Biasanya trafo kalau diganti lebih tinggi, induksi trafonya itu pasti lebih tinggi. Dan trafo kotak biasanya induksinya itu tinggi sekali. Nah, induksi trafo tidak bisa diprediksi, entah itu ke depan, entah itu ke belakang, entah itu ke samping, ke atas atau ke bawah. Jadi bisa juga induksinya itu besar ke area primer, induksinya itu besar ke area sekunder, ataupun induksinya besar ke area current. Kalau trafo kotak kan currentnya adanya di luar, jadi induksinya bisa lebih besar dan kemana-mana. Maka dari itu kita sudah membuat video kemarin yaitu merakit power bening tidak dengung. Itu ada di salah satu poinnya yaitu memindahkan kabel input atau mensetel kabel input di beberapa posisi. Jadi posisinya kita bisa tarik kabel input itu lewat belakangnya heatsink. Kalau masih dengung, di depannya heatsink. Kalau masih dengung, disilangkan ke atas trafo sekalian. Kadang-kadang malah bisa bening. 10 langkah rakit power jenih no dengung. Jadi 10 langkah itu diantaranya yang pertama, langkah yang harus kita tempuh
itu pasang grounding pada potenso. Mungkin yang kedua pasang grounding pada input, groundingnya ke bodi ya. Terus pasang fan AC, itu diantaranya langkah-langkahnya. Sebetulnya kita bisa tidak kerjakan yang untuk pemasangan fan AC, kita bisa pasang fan DC. Asal yaitu tadi tidak noise atau tidak dengung. Kadang-kadang fan DC itu menimbulkan dengung juga. Maka dari itu untuk saya solusinya pasang fan AC saja biar aman, nggak dengung. Jadi kalau masalah ganti trafo, biasanya masalah induksi trafo itu sendiri. Nah, induksi trafo bisa kemana-mana, artinya kita tidak bisa tebak. Antara trafo yang satu dan yang lain kita tidak bisa tebak. Karena antara lilitan primer ditutup dengan lilitan sekunder, itu kita tidak bisa tebak. Ada rongga di mana, ataukah ada mungkin tumpukan-tumpukan yang sekunder tidak menutupi 100% yang primer dan lain sebagainya, airnya ada di luar karena trafo kotak, maka dari itu kita tidak bisa prediksi. Oleh karena itu kabel input kita setting terakhir, jadi kita bisa pindah lokasi dari belakang heatsink, kita pindah ke depan heatsink, bahkan kita silangkan ke atas trafo atau kita bentangkan ke atas trafo. Biasanya berpengaruh, silakan mencoba. Mas Victor N. Permisi Mas, cara sambung input stereo dan mono gimana ya? Saya lagi merakit sound 2.1. Please bantuannya, saya bingung. Jadi gini dulur, dalam sound system itu ada teknologi baru, terbarukan, yaitu teknologi stereo. Di awal generasi sound menggunakan teknologi mono atau satu titik suara. Setelah itu ada generasi berikutnya yaitu dua sumber suara. Dua sumber suara ini yang biasa kita sebut dalam keterbatasan bahasa dan ilmu saya itu namanya stereo. Memang hasilnya pasti akan lebih mantap, akan lebih harmonis, akan lebih matte, akan lebih gema, dan akan lebih membahana kalau kita menikmati musik menggunakan sistem ganda sumber suara atau stereo. Jadi jika kita mendengarkan sebuah sound system atau sebuah orkes musik, kita duduk, kita punya dua telinga dan kita mendengarkan musik dari dua sumber yang berbeda. Telinga kanan dan telinga kiri menerima suara itu berganti-gantian, berbeda-beda, bahkan delay, lebih menggema suaranya, lebih membahana seperti itu. Itulah stereo, kurang lebih seperti itu. Nah, stereo itu berawal dari mana? Industri recording membuat stereo. Akhirnya teknologi player, teknologi alat musik, ataupun teknologi pemutar musik, sound system diantaranya, itu harus mengikuti teknologi stereoitas itu. Dulunya satu input, jadinya kita menggunakan dua input. Teknologi selanjutnya nanti dua input menjadi 4 output. Dolby system, ada front, ada rear, ada center, ada lagi output yang terpisah yang biasa kita kenal dengan subwoofer. Suara low itu ada di satu titik itu atau satu output. Nah, itu lebih mantap lagi. Nah, kita bahas yang stereo dulu ya. Untuk teknologi power lapangan, power hajatan, ataupun teknologi power panggungan itu biasanya masih menggunakan stereo atau dua input, dua output. Sudah banyak yang menggunakan 3 dimensi tapi masih menggunakan 2 dimensi. Bahkan untuk sound system hajatan kampung masih menggunakan mono, masih menggunakan mono. Kenapa? Alasannya memang mono itu suaranya bisa lebih jauh terlempar. Suaranya bisa lebih kencang lagi. Bahkan untuk saya pribadi biasanya setting mixer itu masih saya setting mono. Saya mengejar suara kerasnya atau suara lantangnya, SPL-nya tinggi. Kalau misalnya kita balapan sound ya jangan sampai kita pasang stereo, kita harus pasang mono. Kenapa? Karena suara mono pastinya lebih kencang. Nah, untuk stereoitasnya gimana?
Kalau untuk sound di lapangan biasanya kan jaraknya jauh dari titik satu ke titik yang lain. Itu nanti sudah membentuk delay tersendiri. Delay itulah mendukung stereoitas dari sebuah sound system atau pendengaran double telinga kita. Seperti itu ya dulur. Nah, ini yang ditanyakan adalah cara sambung input stereo dan mono. Sekarang untuk perangkat audio sudah tidak ada yang mono lagi. Perangkat audio dari DVD player, dari handphone atau dari smartphone, terus dari mungkin alat musik, mungkin dari gitar, mungkin dari keyboard, mungkin dari komputer, pokoknya background musik semuanya sudah menggunakan sistem stereo atau double output. Nah, penerimaan untuk mixer kita, sound system kita, mau power rakitan maupun power pabrikan, mau aksesoris rakitan maupun aksesoris pabrikan, mau mixer rakitan ataupun mixer pabrikan, 90% sudah menggunakan sistem stereo atau 2 input, 2 output. Maka dari itu, mau tidak mau kita harus menggunakan sistem stereo. Nah, caranya bagaimana? Memanfaatkan dari player musik atau background musik yang ada, pasti 2 kabel atau 2 colokan, right dan left atau RL yang biasa kita lihat tulisannya. Nah, RL itu pasti kita masuk ke input mixer kita. Sebaiknya kita menggunakan 2 channel di bagian mixer. Jadi kita pasang di channel 1 dan channel 2 untuk mendapatkan suara yang lebih sempurna. Nah, di dalam channel itu ada 2 colokan biasanya. Bahkan ada 3 colokan. Colokan pertama yaitu colokan mic. Colokan kedua yaitu colokan input. Colokan ketiga biasanya colokan insert. Nah, kita pilih colokan yang input atau yang tengah. Jangan memasang di colokan kanon. Kenapa? Karena colokan kanon khusus untuk mikrofon, bukan untuk background musik. Dari HP jangan dicolokkan ke colokan kanon untuk bagian mixernya. Colokannya di colokan toa atau colokan ake yang tulisannya input. Memang lebih kenceng yang menggunakan mic in atau menggunakan kanon, tapi hasilnya akan lebih sempurna menggunakan input. Kalau insert itu tidak dipakai untuk input musik ya, atau input mic. Nah, kita bicara masalah input dulu. Nah, untuk input background musik dari gitar, dari keyboard, dari HP, dari komputer, sebaiknya kita masukkan ke input, bukan ke mic in. Nanti hasilnya akan lebih soft, lebih bagus, lebih membahana yang menggunakan input, yang menggunakan jack toa. Oke. Setelah itu, mixer pasti outputnya juga ada 2 dong, R dan L. Kalau misalkan punpotnya di bagian bawah, itu kita pasang di jam 12 semua, channel A dan channel B. Walaupun output mixernya itu 2 dan masuk ke aksesoris itu semuanya pure stereo, yang L masuk, yang output L masuk ke input L, yang output L masuk lagi ke input L sampai di powernya, output L masuk di input power L. Berarti kan nggak ada persilangan di sini atau nggak ada sistem perpaduan sinyal di sini atau tidak di-shortkan antara R dan L, berarti kan pastinya nanti akan stereo dong, kan seperti itu. Belum tentu suaranya akan jadi stereo. Nah, sistem stereonya itu nanti permainannya ada di punpot yang di channel mixer. Kalau punpotnya itu dipasang di jam 12 atau di tengah-tengah, yang dihasilkan dari output audionya adalah mono. Kalau kita mau mendapatkan full stereo, maka kita pasangkan punpot itu yang channel 1 di
dibuang ke kiri mentok, yang channel kedua dibuang ke kanan mentok. Nah, nanti akan mendapatkan full stereo. Jadi suara sound kita kalau kita pasang di sebelah kanan panggung dan sebelah kiri panggung, dan kita mendengarkan dari tengah-tengah panggung, itu kita akan mendengarkan suara yang membahana atau full stereo. Bisa cerang-cerang, 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 nah seperti itu. Mantap. Tapi kalau untuk mendapatkan SPL tinggi, kalau mendapatkan suara yang loss, yang kencang, dibikin mono saja. Jadi panpotnya dibikin di jam 12, panpot channel A jam 12, channel B jam 12. Itu akan mendapatkan suara yang lebih kencang, lebih keras. Cuman nanti harmonisasi musiknya tidak dapat, membahananya kurang. Jadi stereo itu kan suaranya kalau menurut analisa saya lebih membahana, lebih harmonis, dan antara speaker kanan dan speaker kiri itu ada delay-nya. Nah itu delay-nya itu cukup tinggi ya. Jadi perbedaan musiknya itu atau temponya itu berbeda. Gitu. Suara seperti itulah yang menurut saya menjadi enak suaranya. Selanjutnya dari Mas Agung Ahong. Permisi Mas, untuk potenso yang digroundkan ke body, potensonya salah satu saja, apa kedua potenso yang digroundkan ke body? Tolong dijawab. Dua-duanya Mas. Jadi kalau potenso itu enggak digroundkan ke body, biasanya kalau knopnya itu besi, jadi kita pegang knopnya itu nanti dengung. Gitu. Maka dari itu body potenso itu kita groundkan ke bodinya atau kita groundkan ke groundnya input. Dua-duanya. Oke. Terus dari Alfon, izin Mas Soleh, kabel input yang hitam itu apakah pelindung aluminiumnya? Apakah harus dipakai juga? Nggak usah Mas. Jadi pelindung aluminium itu biasanya di merek-merek tertentu saja yang ada. Tapi sebetulnya pelindung dari kabel intinya itu mengelilingi dari kabel inti itu full. Jadi kabel yang bagus, groundnya itu mengelilingi kabel intinya itu maksimal. Jadi nggak ada rongga. Artinya noise-nya itu nanti akan hilang dengan menggunakan kabel itu. Nah biasanya kabel yang bagus, grounding itu dililit mengeliliti kabel positifnya itu full. Nah, ditambah ada aluminiumnya lagi. Nah aluminiumnya itu nggak usah dikonek, nggak usah disolder karena sudah otomatis induksi dengan groundnya itu. Gitu ya teman. Terus dari Aneka Budi, cara modi power OCL 150 watt agar bassnya atos jeduk bang. Oke, OCL 150 watt adalah teknologi driver power amplifier yang paling mutakhir, paling mantul untuk kelas AB. Jadi driver OCL 150 watt itu adalah paling flat di antara driver-driver kelas AB yang lain. Generasinya terus dibangun. Di antaranya ya SOCL 506 dan SOCL 504, seperti itu kan termasuk generasi dari SOCL. Karena SOCL itu benar-benar flat menyerupai power-power digital atau power-power yang tren masa sekarang. Jadi mid-nya ada, high-nya ada, low-nya ada, dan sub-nya ada. Jadi kalau kita menggunakan aksesoris, tinggal ngatur aksesorisnya, suaranya sudah jadi mantul. Nah, kalau misalkan kita mau bikin dengan konsep low saja, itu menurut saya mending kita main di aksesoris Mas. Jadi bisa main di equalizer atau bisa main di crossover. Karena power yang bagus, driver yang bagus itu sebetulnya driver yang bisa flat. Driver yang saya ternak kayak MCRD itu menurut saya ya kurang sempurna. Kurang sempurnanya gini. Driver itu atau driver yang saya ternak itu, yang saya kembangkan sekarang, itu bisanya segmented atau tidak bisa flat. Kalau kita bikin sub, ya sub aja. Kalau bikin mid, ya mid aja. Kalau bikin low, ya low aja. Kalau bikin high, ya high aja. Itulah menurut saya ketidaksempurnaan dari driver yang kita kembangkan sekarang. Untuk kesempurnaan power amplifier, untuk kelas AB, yaitu salah satunya
OCL atau SOCL, jadi bisa benar-benar flat gitu loh. Jadi masalah karakter itu kita bisa bentuk dari aksesorisnya. Itu malah justru mirip sekali power build up. Nah, power build up kan seperti itu. Dia pasti membuat flat. Bisa di frekuensi apa saja. Nanti masalah suara, masalah hasilnya mau dibikin karakter seperti apa, itu tinggal ngatur di aksesorisnya dulu. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga yang sudah komen di video kami. Komen dulu ya, komen yang banyak, silahkan bertanya, semampu kita pasti kita akan jawab. Kalau kita tidak mampu, kita akan belajar lagi, karena channel ini tempatnya untuk belajar ya dulur, bukan tempatnya untuk cari musuh dan lain-lain. Kalau ada beda pendapat itu wajar, kalau ada selisih pendapat kita langsung cari rujukan ya dulur, oke? Sehat selalu, tetap semangat, pokoknya mantep, terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.